Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya, dan di sini saya akan kembali melanjutkan perkembangan seputar P-Network yang terbaru lagi. Dan langsung saja di sini admin akan melanjutkan ya informasi resmi daripada pihak Core Team part yang kedua berkaitan dengan Open Mainnet ditargetkan 2024 secara resmi oleh pihak Core Team. Kemudian di sini bagaimana para komunitas, para pionir itu juga bisa berkontribusi untuk mempercepat Open Mainnet. Nah, di sini informasi resmi dari Core Team ya, pergerakan Open Mainnet tahun 2024 bergantung kepada Anda semuanya, kalangan komunitas pionir-pionir semuanya ya di seluruh dunia. Jadi setiap pionir itu memiliki andil yang sangat besar untuk mempercepat target Open Mainnet, terutama sasaran yang tercantum dalam kondisi 2. Nah, di sini disebutkan kontribusi pionir sangat penting untuk tujuan migrasi dan juga masalah KYC ya, dan juga untuk utilitas. Nah, untuk KYC Anda bisa melengkapi KYC di dalam daftar periksa mainnet. Kemudian di sini juga bisa memvalidasi KYC ya, bagi rekan-rekan yang sudah lolos KYC dan menjadi validator bisa langsung gercep untuk melakukan validasi agar semakin banyak pionir-pionir semuanya itu yang lolos KYC ya. Dan bagi yang belum join masih ada kesempatan, rekan-rekan bisa langsung daftar saja. Ini gratis tanpa modal ya, dan linknya ada dalam kolom deskripsi. Ataupun rekan-rekan juga bisa merujuk atau mengundang teman, sahabat dan lain sebagainya ya, itu bebas dan bersifat opsional. Kemudian di sini untuk utilitas, jika Anda seorang pengembang, nah di sini Anda bisa membangun aplikasi untuk komunitas. Sekali lagi di sini juga berkaitan dengan pengembang ya, atau developer atau para pedagang itu juga bisa mengintegrasikan bisnis lokal Anda ke dalam blockchain P-Network ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini mengapa tujuan KYC dan migrasi bisa dicapai, dan terutama bergantung pada komunitas. Nah, jadi di sini sekali lagi kuncinya itu adalah komunitas ya. Nah, no crypto no community, kurang lebih seperti itu. Jadi komunitas itu memiliki pengaruh yang sangat besar sekali terhadap kesuksesan suatu project. Apalagi P-Network sudah memiliki komunitas terbesar di seluruh dunia berkaitan dengan proyek cryptocurrency ya, atau mata uang digital. Fakta penting yang menyeluruh adalah bahwa hampir semua para pionir memenuhi syarat untuk mengajukan KYC, dan sebagian dari semuanya itu bisa lolos KYC ya dalam waktu yang singkat. Jadi pertumbuhan komunitas yang berjumlah kurang lebih 47 juta dan target 15 juta tercapai. Kemudian 10 juta migrasi harus bisa segera dicapai ya. Nah, ini adalah salah satu target P-Network menuju Open Mainnet, kurang lebih seperti itu, dan semuanya itu bisa tercapai berkat kalangan kerjasama komunitas semuanya dari berbagai mancanegara. Kemudian di sini apa tujuan KYC dan mengapa ada penundaan pada beberapa akun? Mungkin rekan-rekan juga mengalami terkait dengan masalah KYC yang masih tertunda ataupun yang belum mendapat undangan KYC ya. Dan untuk KYC di sini Core Team masih memberikan informasi berdasarkan white paper yang masih lama, yaitu white paper 2021 ya. Mungkin masih belum ada pembaharuan berkaitan dengan KYC. Jadi KYC itu bersifat bertahap ya, sesuai dengan pihak validator yang memvalidasi. Jadi tidak langsung serentak, mungkin kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini juga ada jenis aplikasi apa yang tidak dihitung sebagai aplikasi nyata untuk tujuan utilitas kondisi kedua. Nah, di sini aplikasi yang hanya merupakan replika atau contoh aplikasi tanpa pembedaan yang berarti ya, itu melanggar kebijakan. Artinya rekan-rekan tidak bisa untuk melakukan penuyulan atau tidak bisa melakukan cloning ya, yaitu harus melewati proses KYC untuk bisa mendapatkan saldo available balance, saldo mainnet. Kemudian nanti ketika sudah listing atau sudah resmi Open Mainnet ya, rekan-rekan nanti bebas ya untuk melakukan jual beli ataupun menggunakan P-Network coin. Dan apa itu Open Mainnet? Nah, di sini juga disebutkan tanggal 28 Desember 2021 P-Network meluncurkan blockchain mainnet meskipun dalam keadaan tertutup ya, atau enclosed mainnet. Sekali lagi di sini sebenarnya P-Network sudah mainnet pada 2021 ya, tapi masih dalam kalangan komunitas atau fase enclosed mainnet. Kemudian di sini bagaimana kita bisa mengetahui kemajuan untuk menuju Open Mainnet tahun 2024 mendatang. Nah, di sini tahun 2024 Core Team akan terus memberikan informasi mengenai kemajuan daripada jaringan P-Network ya, di dalam kondisi 1 dan 2 melalui peta jalan, dan juga melalui announcement atau pengumuman yang akan diumumkan oleh Core Team secara resmi ya. Nah, ini sekali lagi Core Team juga akan rajin memberikan info-info terkini seputar P-Network pada 2024
agar pionir itu juga bisa untuk memeriksa kemajuan kolektif dan juga bisa menilai tentang letak kesenjangannya, dan juga bisa untuk memfokuskan upaya untuk bisa mencapai tujuan bersama, yaitu open minded terjadi 2024. Ini adalah informasi yang cukup mantap sekali, penegasan daripada pihak core team. Nah, kemudian di sini admin beralih ke informasi ya daripada Twitter resmi core team yang saat ini sedang ramai sekali dan viral ya, dibahas di berbagai macam media-media besar. Nah, kurang lebih di sini tayangannya itu 416.000 ya pada 28 Desember. Kemudian juga banyak sekali kalangan komunitas yang mengomentari tentang Open Minded 2024. Nah, ini juga bisa dikatakan memberikan euforia tersendiri bagi kalangan komunitas termasuk di Indonesia. Karena di sini Indonesia itu langsung mendapat kehormatan dari core team ya, disebut secara langsung. Untuk komunitas pionir Indonesia itu terbanyak yang melakukan semacam transaksi ya di dalam PIVES, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini juga Picanmo menanggapi informasi resmi daripada core team yang akan meluncurkan target Open Minded 2024, dan salah satu marketplace yang bisa rekan-rekan jelajahi ke depan adalah ya Picanmo ya, Picanmo Global, dan juga marketplace lain yang sudah resmi. Terutama di Indonesia itu juga ada semacam P-Showroom, kemudian juga ada PT Golden Diamond Harissa dan lain sebagainya. Itu adalah berbagai macam ekosistem atau bisnis yang sudah terintegrasi dengan jaringan Pi atau blockchain Pi. Kemudian di sini melalui daripada Picanmo secara global ya. Nah, di sini juga bersiap menghadapi Open Minded, dan rekan-rekan juga bisa bergabung ya dalam event Picanmo untuk melakukan barter dan lain sebagainya, ataupun bisa menjadi pedagang atau penjual, kurang lebih seperti itu. Ini cukup mantap dan menarik sekali. Kemudian di sini untuk masalah harga berapa nanti ke depan Pi Network itu akan memiliki harga, rekan-rekan bisa dianalisa secara mandiri. Dan yang paling penting yang wajib rekan-rekan ketahui ya, bagi yang pemula ataupun mungkin banyak sekali kalangan yang masih belum paham tentang fase enclosed mainnet, rekan-rekan bisa bebas ya menggunakan harga selama enclosed mainnet untuk melakukan barter, tidak harus menggunakan harga GCV. Dan enclosed mainnet ataupun harga P2P adalah harga kesepakatan. Rekan-rekan bebas mau memberikan satu koin Pi itu berapa ya, itu bebas, tidak ada patokan sama sekali. Kemudian nanti ketika sudah open mainnet tentu akan memiliki harga yang nyata, harga yang satu, atau harga secara global. Nah, kurang lebih seperti itu agar rekan bisa memahami terhadap project Pi Network Coin. Nah, kemudian di sini sekali lagi cukup mantap sekali ya. Dan kalau rekan-rekan melihat daripada perbedaan kripto Pi Network dengan kripto konvensional yang sudah listing ke bursa itu jelas sangat berbeda. Kripto konvensional yang sudah listing ke bursa itu membutuhkan semacam investor dan juga developer untuk mengisi likuiditas agar bisa dilakukan penarikan. Kemudian di sini kalau Pi Network ya, kalau admin pribadi menganalisa ya secara analisa Wirosableng, kurang lebih yang menyediakan likuiditas ya bisa dikatakan dari kalangan komunitas itu sendiri. Kalau kita melihat daripada event PIVES ya, jadi kurang lebih ya seperti itu. Dan untuk masalah harga sekali lagi masih belum terlihat secara nyata. Nah, ini adalah kecerdasan daripada pihak core team yang menjadikan cryptocurrency ya sebagai mata uang untuk melakukan barter. Semoga bisa berhasil dan open minded rekan-rekan yang melakukan penambangan dengan rajin akan mendapatkan cuan di 2024. Salam petir, cedar, ceder, dan cedor. Sekian, terima kasih.